Halo rekan-rekan pencinta bahasa. Hari ini kita bertemu lagi dalam video pembelajaran. Nah, topik kita kali ini akan berkaitan dengan komunikasi verbal, khususnya nanti kita akan coba bicarakan bagaimana yang dimaksud konsep verbal repertoire. Nah, oleh karena itu saya berharap Anda semua dapat mengikuti video pembelajaran dengan baik dan sampai akhirnya nanti jikalau ada pertanyaan silakan boleh diajukan. Nah, kita coba bicarakan terlebih dahulu konsep umum atau konsep dasar atau pengertian dari komunikasi. Nah, saya kira komunikasi sebagai sebuah tindakan manusia di dalam bertukar pesan. Nah, kalau mau kita mengutip beberapa pendapat ahli, nah di sana komunikasi itu bisa kita katakan semacam pengiriman sebuah pesan tertentu kepada orang lain. Nah, di sini Krida Laksana mengatakan justru komunikasi adalah penyampaian amanat dari sumber atau pengirim ke penerima melalui sebuah saluran. Nah, artinya komunikasi itu akan bisa berjalan kalau memang nanti ada sebuah pesan dan tentu ada sumber yang memberikan pesan dan juga ada yang menerima pesan, tapi jangan lupa di sana harus ada salurannya. Nah, saluran ini bisa juga kita katakan sebagai sebuah media. Nah, dalam konteks kita nanti akan berbicara verbal repertoire atau komunikasi verbal. Nah, disinilah fungsi saluran yang dinamakan sebuah bahasa, sehingga nanti sebuah komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, berikutnya kalau kita melihat atau mengutip dari pengertian umum sebuah komunikasi menurut KBBI, di sana juga saya kira tidak jauh berbeda dari pendapat Krida Laksana mengatakan bahwa sebuah komunikasi itu dapat diartikan sebagai pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, di sini lebih ditekankan persoalan jumlah antara si penerima dan nanti si pemberi pesan. Nah, dalam arti kata siapa orang yang memberikan pesan itu dan siapa pula orang yang akan menerima. Nah, di sini ditekankan persoalan antara dua. Nah, sehingga memang masuk akal tidak mungkin sebuah pesan itu kalau tidak ada antara si penerima dan si pemberi. Nah, itu harus diperjelas. Nah, itu menurut KBBI. Tapi secara umum sebenarnya kalau kita merujuk pada apa istilahnya arti kata, asal kata atau secara etimologis sebenarnya komunikasi itu ya berasal dari bahasa Latin ya, communicatus, yang artinya sebenarnya ini adalah komuni, berbagi. Nah, komuni sehingga kita mengenal juga komunitas. Nah, itu sebenarnya itu jumlahnya banyak, ada sekumpulan. Sehingga nanti kalau ingin kita artikan berasal dari sana berarti sebuah kelompok itu ingin berbagi sebenarnya. Berbagi apa dalam hal ini adalah sebuah pesan yang mau dibagikan di dalam kelompok atau komunitas itu. Kira-kira seperti itu pengertian umum atau konsep dasar dari sebuah komunikasi. Nah, saya yakin beberapa ahli-ahli komunikasi atau di dalam jurusan komunikasi juga akan bisa menemukan beberapa ahli yang menyampaikan definisi-definisi komunikasi secara umum. Nah, untuk memperdalam itu Anda boleh mencari atau menemukannya sehingga nanti memperlengkapi istilah komunikasi yang coba kita artikan pada hari ini. Nah, berikutnya kalau mau kita lihat persoalan komunikasi, nah maka sebenarnya atau sesungguhnya kita melihat ada minimal 3 hal atau 3 unsur sebenarnya kalau kita melihat definisi atau pengertian-pengertian tadi. Nah, tentu di sini 3 hal ini sangat berperan aktif. Namun dari 3 hal ini dan yang lainnya mungkin juga bisa berpengaruh, tapi minimal sebuah komunikasi akan terjadi kalau memenuhi 3 hal ini. Tentu yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan partisipan.
Nah, partisipan ini yang tadi didefinisikan ini mencakup dua hal, apa yang kita sebut penerima dan pemberi, atau kita sebut dengan siapa menjadi komunikan, siapa yang menjadi komunikatornya, orang yang memberikan pesan itu. Nah, itu kita masuk dalam kategori partisipan. Nah, kemudian ada alat atau instrumen. Tadi definisinya adalah konsepnya ada saluran. Nah, di sini ada alat, instrumen. Nah, instrumen berarti di sini nanti ada media apa yang dipakai. Pilihan medianya apa? Apalagi komunikasi itu secara umum terbagi dua ya, komunikasi nonverbal dan verbal. Nah, dalam pertemuan-pertemuan video sebelumnya saya sudah menjelaskan komunikasi nonverbal. Nah, hari ini yang kita akan bicarakan adalah salurannya adalah atau alatnya adalah medianya adalah bahasa, sehingga kita sebut dengan komunikasi verbal. Nah, kemudian ada juga pesan. Nah, ini juga paling sumber sesuatu yang paling inti ya. Kalau sebuah komunikasi terjadi, maka sesungguhnya yang diharapkan itu apa pesannya gitu. Nah, kalau tidak ada pesan berarti untuk apa dilakukan sebuah komunikasi, atau peristiwa komunikasi itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tidak ada pesannya ya. Ini menurut saya sangat-sangat aneh ketika sebuah komunikasi terjadi tapi pesannya tidak ada. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin menjalin sebuah komunikasi, maka sesungguhnya dipastikan pesan itu betul-betul tersampaikan dengan baik dan pesan itu bobotnya betul-betul berkualitas, sehingga memang pesan itu penting untuk disampaikan. Terlebih di zaman sekarang, pesan itu harus betul-betul terhindar dari hal-hal yang bersifat pesan bohong ya, seperti hoax dan yang lainnya. Nah, pesan itu harus memberikan sebuah esensi hal atau nilai-nilai tertentu yang mau disampaikan kepada komunikator, kepada komunikan kita, sehingga nanti betul-betul pesan itu memang penting dilakukan. Nah, oleh karena itu dalam berkomunikasi memang kita harus betul-betul memiliki sebuah kesadaran ya, kesadaran bahwa kita ini ingin menjalin komunikasi. Nah, kalau kita tidak memiliki kesadaran, saya kira komunikasinya itu tidak memenuhi kriteria apa yang ingin disampaikan seperti yang kita bicarakan dari tadi. Nah, itu hanya sekadar mungkin kita sebut komunikasi tapi pesannya itu tidak berbobot istilahnya, sehingga itu hanya sekadar pura-pura saja, mungkin hanya sekadar ingin mencari perhatian atau hal-hal yang lain. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama. Nah, kemudian saya juga menemukan pendapat Barker ya dalam bukunya Elvanani tahun 2013 dari halaman 12 sampai 15. Di sana diberikan beberapa unsur-unsur komunikasi secara umum ya, untuk melanjutkan apa yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ya kita sebut dengan komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga ada proses, yang keempat media, dan yang kelima informasi. Nah, ini ada tambahan secara umum kita sebut dengan dia proses. Nah, proses itu mungkin sebuah tindak tanduk berlangsungnya komunikasi kita. Nah, proses ini akan menyangkut juga nanti pemilihan media yang tepat, kemudian juga ada informasi yaitu sama dengan pesan. Nah, media komunikasi itu betul-betul nanti diperhatikan. Nah, kalau kita bicara konteksnya adalah komunikasi verbal, maka media komunikasi kita dalam hal ini adalah menggunakan bahasa sebagai saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesan yang disampaikan. Jadi sesungguhnya sebuah komunikasi menurut Barker ini akan betul-betul berjalan dengan baik ketika nanti unsur-unsur komunikasi ini atau kelima unsur komunikasi ini bisa berjalan atau digunakan dengan baik. Nah, berbicara bentuk-bentuk tadi saya sudah singgung, sesungguhnya kalau kita mengaitkan jenis secara umum, maka komunikasi itu ada dua sesungguhnya, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal ya, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, komunikasi verbal itu, nah hari ini coba kita akan lihat bahwa pada dasarnya komunikasi ini jelas-jelas media atau saluran atau instrumen yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan itu hanyalah melalui sebuah bahasa
yang memang pada dasarnya bahasa kita artikan sebagai lambang-lambang bunyi yang bermakna yang disampaikan kepada orang lain. Nah, disinilah dimaksud dengan komunikasi verbal yang akan coba kita perdalam dengan hal-hal yang lainnya. Nah, tentu akan muncul sebuah pertanyaan pada kita, layaknya dalam komunikasi nonverbal itu cirinya apa? Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan komunikasi verbal, lantas cirinya apa? Nah, ada ciri-ciri khusus yang menjadi pembeda juga dari komunikasi nonverbal. Nah, seperti definisinya, tentu cirinya adalah sejatinya bahwa komunikasi ini menggunakan perangkat bahasa. Nah, perangkat bahasa dalam arti bahwa pengetahuan sebuah bahasa pada diri manusia akan menjadikan komunikasi verbal ini bisa berjalan dengan baik. Entah kita nanti menggunakan bahasa Inggris, entah kita menggunakan perangkat bahasa Jerman, entah kita menggunakan bahasa Yunani. Nah, khususnya dalam mata kuliah kita tentu perangkat bahasa yang dimaksud adalah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, maka setiap komunikasi yang mau kita gunakan tentu menggunakan bahasa sebagai instrumen atau alat atau media yang digunakan. Nah, ini salah satu ciri khusus dari sebuah komunikasi verbal. Nah, ciri yang kedua tentu dalam komunikasi verbal, ketepatannya itu akan tergantung pada ketepatan simbol. Nah, artinya begini, ketika kita menggunakan komunikasi verbal yang menggunakan saluran bahasa, maka simbol-simbol bahasa yang kita gunakan harus tepat, sehingga nanti pesan itu juga akan tepat. Nah, bayangkan misalnya saya mengetahui perangkat bahasa Indonesia, simbol-simbol bahasa Indonesia, tapi saya ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin di luar pengetahuan bahasa Indonesia, katakanlah orang Jerman, katakan orang Yunani. Nah, komunikasi kami tidak akan bisa berjalan dengan baik selama kami masih menggunakan perangkat atau simbol bahasa kami masing-masing. Nah, oleh karena itu, dikatakan sebuah ciri pembeda di sini atau ciri khususnya, tentu komunikasi verbal itu, ketepatan penyampaian pesan itu tergantung pada ketepatan simbol bahasa yang kita gunakan. Nah, disinilah harus perlu dipahami komunikan kita itu siapa. Nah, kita sebagai komunikator, pengetahuan simbol bahasanya apa, sehingga kita tidak salah memilih simbol bahasa, sehingga komunikasi verbal kita bisa berjalan dengan baik. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, tentu ini juga akan berkaitan erat dengan cirinya, yaitu akan lebih mudah dipelajari karena sudah memiliki kesepakatan umum. Nah, tentu saya kira di setiap bahasa memiliki apa yang kita sebut gramatikanya tersendiri, memiliki kesepakatan-kesepakatan alfabetnya sendiri, misalnya abjad, sistem abjadnya, sistem penggunaan kosakatanya, sistem penggunaan kata, penulisan diksi misalnya. Nah, itu semua memiliki kesepakatan. Nah, ketika itu digunakan sesuai dengan aturan-aturan itu, maka komunikasi kita bisa berjalan dengan baik juga. Karena apa? Setiap bahasa tersendiri sudah memiliki kesepakatannya. Misalnya di kita, katakanlah bahasa Indonesia, kita sudah punya ejaan yang disebut ejaan bahasa Indonesia. Nah, kesepakatan kita secara umum warga Indonesia adalah tergantung pada bentuk ejaan yang akan kita gunakan dalam komunikasi verbal. Nah, artinya keberhasilan kita nantinya itu akan tergantung bagaimana masyarakat Indonesia menyepakati setiap ejaan atau hal-hal yang dibicarakan dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah menjadi 3 ciri khusus dalam komunikasi verbal yang bisa kita terapkan sehingga nanti ketika kita menggunakannya, kita betul-betul menyesuaikannya dengan baik sehingga pesan-pesan penting yang mau kita sampaikan pada orang lain akan tersampaikan dengan baik. Nah, selain itu, perlu juga kita ingat di dalam konteksnya komunikasi verbal sebenarnya kita harus mengingat ada sebuah pesan paralinguistik namanya, yaitu sebenarnya ini sebuah pesan yang coba kita gunakan verbal kita, tetapi dengan coba melihat bagaimana sebenarnya tingkatan-tingkatan kualitas suara kita, misalnya volume suara kita, ritme kita,
kecepatan kita berbicara misalnya. Nah, itu juga akan membantu pesan itu tersampaikan dengan baik. Ada orang misalnya yang ketika berbicara sangat lambat misalnya. Ada orang yang berkomunikasi dengan kita itu sangat cepat sehingga sulit untuk memahami pesannya apa. Ada orang misalnya yang ketika kita melihat dia berkomunikasi atau berbicara seolah-olah sedang marah-marah misalnya, karena tekanan suaranya begitu keras, volumenya apalagi begitu. Nah, ini perlu diperhatikan sehingga nanti pesan paralinguistik itu akan menjadi sebuah sebuah kriteria tersendiri sehingga pesan yang mau disampaikan itu betul-betul sampai pada orang yang mendengarkan. Jangan sampai nanti karena penggunaan volume misalnya, ritme kita, nada kita, atau tekanan suara kita itu bisa menjadikan pesan tidak tersampaikan. Jadi ketika pun nanti Anda berkomunikasi dengan orang lain, entah itu dengan dosen Anda, entah itu dengan orang tua Anda, entah itu dengan adik Anda atau orang-orang di sekitar Anda, entah suatu saat Anda menjadi pemimpin perusahaan, entah Anda menjadi seorang pejabat. Nah, ini pesan-pesan paralinguistik harus diperhatikan sehingga nanti akan betul-betul memperlihatkan bahwa kita memahami hal itu sehingga pesan kita tidak terjadi miskomunikasi. Artinya komunikasi itu tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang disebut dengan pesan paralinguistik. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, sekaitan dengan ini sebenarnya di dalam konteks sosial atau konteks sosiolinguistik ya, bagaimana bahasa itu di dalam penggunaannya dalam kelompok masyarakat atau komunitas. Nah, ini ada beberapa hal, aturan, boleh kita katakan demikian, atau kita perhatikan bagaimana sebuah pesan itu akan tersampaikan dengan baik atau sistem komunikasi secara besar itu seperti apa. Nah, di sini saya mengutip pendapat Himes ya, tahun 1974. Nah, dia sudah memberikan semacam akronim untuk bisa kita ingat bagaimana sebenarnya kalau sebuah komunikasi atau bahasa verbal itu dikaitkan dengan konteks masyarakat, maka kita perlu memperhatikan akronim ini. Nah, dia membuat akronimnya dengan speaking ya. Nah, speaking ini dituliskan dengan membuat arti-arti tersendiri. S-nya itu kita sebut dengan setting ya. Setting, nah ini di kita mungkin mengenal dengan latar. Artinya ketika kita berkomunikasi, latarnya di mana atau tempatnya bagaimana, suasananya seperti apa. Nah, setting itu harus diperhatikan sehingga nanti dari setting atau latar ini kita akan bisa melihat pilihan-pilihan ragam bahasa yang akan kita pakai seperti apa. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, yang berikutnya P yaitu partisipan. Nah, ini partisipasi seseorang yang terlibat dalam berkomunikasi itu siapa ya yang ikut terlibat. Kita harus perhatikan apakah orang itu betul-betul katakanlah orang yang seimbang dengan kita dalam hal umur misalnya, atau orang itu orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita harus perhatikan sehingga nanti penggunaannya akan betul-betul dengan baik. Nah, ada yang ends yaitu hasil percakapan. Nah, ini semacam apa yang mau disampaikan itu hasilnya apa. Nah, ini perlu hasil percakapan itu akan memperlihatkan bagaimana sebenarnya prosesnya itu bisa berjalan dengan baik. Karena proses itu akan memperlihatkan nanti hasil percakapan dengan baik sehingga nanti hal-hal yang mau disampaikan itu betul-betul terkait dengan baik. Dan kemudian yang A adalah sequence atau amanat atau pesan. Nah, pesan seperti yang saya katakan tadi adalah hal-hal yang bernilai, tidak sekadar basa-basi begitu ya, seperti kita banyak mendengar, dia itu hanya basa-basi, tidak. Tapi pesan itu adalah hal-hal memang yang menjadi inti yang mau disampaikan. Sehingga pesan itu nanti akan menunjukkan seberapa tingkat pentingnya sebuah komunikasi dilakukan. Kalau hanya pesannya katakan pesan receh misalnya, atau pesannya itu betul-betul sangat penting, formal, dan ini betul-betul urgent ya, maka sebenarnya komunikasi itu akan betul-betul diperhatikan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, sehingga eksekuensi atau amanat itu harus betul-betul diperhatikan. Nah, kemudian ada K ya,
K atau K, cara. Nah, cara di sini kita perhatikan prosesnya itu caranya bagaimana. Nah, cara itu macam-macam ya, digunakan dengan apa. Caranya itu apakah kecepatan berbicaranya digunakan seperti itu. Nah, cara yang digunakan itu juga betul-betul sudah mungkin berkaitan dengan formalnya, caranya juga sudah mungkin dilakukan dengan cara yang sopan. Nah, itu macam-macam. Nah, cara itu hal-hal apa yang bisa mendukung proses komunikasi itu. Nah, kemudian ada instrumentalis, atau ini adalah sarana yang digunakan. Nah, kita menggunakan komunikasi verbal itu, kita memahaminya verbal itu secara umum ada dua ya. Ada verbal yang disampaikan secara lisan, ada verbal yang secara tulisan. Nah, yang mana yang mau kita pilih? Kira-kira pesan apa yang lebih cepat disampaikan secara lisan dan pesan apa yang harus disampaikan secara tertulis? Nah, ini perlu menjadi perhatian sebagai bentuk dari instrumen. Instrumen apa yang kita gunakan? Nah, kemudian ada N di sana. N itu norma, aturan. Nah, aturan-aturan yang berlaku ketika kita berkomunikasi, nah, saya kira disinilah harus kita perhatikan etiket berbicara. Etiket kita menyampaikan informasi, rasa sopan santun kita akan memperlihatkan kita adalah orang yang ingin berkomunikasi dengan baik. Etiket akan menunjukkan bagaimana sebenarnya niat kita berkomunikasi dengan orang lain. Apakah betul-betul kita ini misalnya etiketnya sopan, jujur, berintegritas misalnya, atau orang-orang yang ingin mengelabui, membohongi. Nah, ini perlu diperhatikan. Oleh karena itu, ketika Anda menjalin sebuah komunikasi, tunjukkanlah bahwa kita itu memang sudah memahami norma-norma yang diharuskan di dalam komunikasi itu. Nah, berikutnya yang terakhir ada G, ada genre ya. Genre itu jenis-jenis atau kategori yang digunakan. Nah, ini biasanya pesan-pesan tertentu bisa digunakan dalam konteks-konteks penyampaian pesan itu. Katakanlah pesan yang ingin saya sampaikan mungkin ada pesan berkaitan dengan sastra, maka genrenya ya saya tinggal membaca karya-karya sastra. Ada pesan-pesan tertentu yang penting dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, saya akan lihat genrenya adalah buku-buku dengan ilmu pengetahuan. Jadi macam-macam. Nah, genre-genre ini juga akan menyebabkan nanti variasi-variasi bahasa karena pesan yang disampaikan betul-betul berkaitan dengan apa ya, keunikan-keunikan tersendiri dari genre itu. Nah, itulah mengapa sebuah komunikasi verbal yang dikaitkan dengan sosiolinguistik, ya, ilmu bahasa dengan kemasyarakatan, akan memperhatikan bentuk akronim yang disampaikan oleh Hymes ini. Nah, saya juga berharap pada Anda-Anda yang ingin menjadi orang-orang penting suatu saat, nah ini harus kita perhatikan, jangan sampai nanti justru karena kesalahan kita berkomunikasi itu terjadi karena kita tidak memahami hal-hal yang disampaikan oleh Hymes ini. Nah, berkaitan dengan itu, kita masuk pada konsep verbal repertoire atau repertorium. Nah, sebenarnya ini lebih menitik beratkan bagaimana sebenarnya kita sebagai persona manusia atau personal secara makhluk individu pribadi yang memiliki kapasitas kemampuan berbahasa. Nah, ini kita harus memperhatikan bagaimana verbal repertoire kita. Nah, verbal repertoire kita itu bisa diartikan sebagai sebuah apa ya, kemampuan, atau mungkin kalau sebuah mungkin hanya satu kemampuan, tapi mungkin kita lebih tepatnya segala kemampuan atau hal-hal apa totalitas yang ada pada diri kita dengan kemampuan otak kita, dengan kemampuan berbahasa kita. Nah, ini bisa kita katakan adalah kemampuan verbal repertoire. Jadi segala atau kemampuan kita menggunakan bahasa atau ragam bahasa apapun di dalam konsep komunikasi kita sesungguhnya sebenarnya disebut dengan orang yang sudah menguasai verbal repertoire atau repertorium. Untuk memperjelas konsep atau definisi verbal repertoire, saya juga mengutip pendapatnya Harimurti Grida Laksana. Anda bisa membacanya lebih lanjut di halaman 210 tahun 2008. Nah, beliau ini memberi semacam tiga hal penting atau tiga batasan kita sebut untuk memperlihatkan seperti apa sebenarnya verbal repertoire itu.
Nah, kita akan bicarakan pertama. Dia mengatakan bahwa verbal repertoire keseluruhan keterampilan komunikasi pembicara atau pendengar dalam situasi pertukaran informasi. Nah ini, jadi bisa kita katakan bahwa kemampuan atau keseluruhan kemampuan atau keterampilan kita sebagai orang, katakanlah saya seorang komunikator, kemampuan saya dalam situasi pertukaran pesan apapun, proses pesan apapun, saya bisa menggunakannya. Misalnya ketika saya diminta katakan berbicara di mimbar, saya bisa menggunakannya. Ketika saya juga bertemu klien saya misalnya di dalam katakanlah sebuah firma hukum atau misalnya sebuah organisasi, saya mampu menggunakannya. Itu berarti saya adalah orang menggunakan verbal repertoire yang sudah memperlihatkan kemampuan menggunakan verbal repertoire. Nah, itu yang dimaksud yang pertama. Nah, yang kedua adalah keseluruhan variasi-variasi bahasa dalam suatu masyarakat bahasa. Nah, artinya begini, di dalam sebuah masyarakat bahasa itu kan mereka memiliki kesepakatan ragam bahasa apa yang mereka punya atau mereka mampu untuk menggunakannya. Sehingga dengan kemampuan itu, maka mereka sebenarnya memiliki semacam verbal repertoire juga karena mereka memahami menggunakan keseluruhan variasi bahasa di daerah mereka tersendiri. Sehingga kalaupun nanti mereka bertemu orang-orang di luar daerah itu, nah mereka harus mempelajari juga ragam bahasa di luar daerah itu dan mereka mampu. Nah ini juga dikatakan menjadi sebuah batasan verbal repertoire bahwa mereka adalah mampu menggunakan ragam bahasa itu. Nah, itu yang disebut dengan variasi-variasi bahasa dalam suatu masyarakat seperti yang sudah kita bicarakan di dalam topik ragam bahasa. Nah, yang terakhir adalah menurut Krida Laksana mengatakan keseluruhan penguasaan bahasa untuk melaksanakan peran sosial. Nah, ini juga lebih spesifik lagi. Peran-peran manusia itu, peran-peran sosialnya tentu berbeda-beda. Misalnya saat ini peran saya misalnya jadi seorang ayah. Nah, maka saya harus memilih ragam-ragam bahasa yang bisa saya sampaikan sebagai seorang ayah kepada anak saya misalnya. Peran saya misalnya sebagai seorang suami, maka saya bisa memberikan sebuah ragam-ragam yang tepat kepada istri saya ketika saya menjalankan komunikasi. Nah, Anda sebagai peran sosial Anda mungkin ada yang menjadi seorang anak, seorang mahasiswa, barangkali nanti seorang pejabat, barangkali nanti seorang bankir, seorang ahli hukum. Nah, itu peran-peran sosial itu bisa Anda gunakan ketika nanti ragam atau variasi bahasa Anda terapkan dengan baik, maka lantas Anda juga dikatakan adalah orang yang sudah menguasai verbal repertoire. Jadi verbal repertoire itu bisa kita artikan adalah kemampuan atau penggunaan ragam-ragam apapun, penguasaan bahasa apapun ya, termasuk di sini bukan hanya bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa-bahasa apapun yang Anda bisa kuasai, itu bisa membangkitkan sebuah peran-peran Anda di dalam peran sosial Anda masing-masing, entah apa peran sosial nanti yang kita emban di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inilah salah satu fungsi bahasa. Kalau kita lihat fungsi bahasa itu yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Goris Kerat, itu sebagai alat komunikasi. Nah, jadi batasan ini saya kira memperjelas bahwa verbal repertoire itu sangat penting sehingga kita nanti mampu menggunakannya dengan baik. Selain itu, sebagai hal yang perlu kita lihat, aplikasi reflektifnya seperti apa. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya kira verbal repertoire itu kita harus melihatnya dari sisi kita sebagai individu ya, atau pribadi, bagaimana kita mampu menggunakannya itu dalam kehidupan sosial kita, mungkin akademik kita, mungkin dalam kehidupan keluarga kita, mungkin sebagai kita warga negara asing misalnya. Nah, itu bisa kita terapkan dengan baik bagaimana sebenarnya aplikasi reflektifnya. Jadi penguasaan verbal itu harus betul-betul kita pahami dengan baik. Nah, juga kita sebagai di luar individu, tentu kita adalah insan-insan yang tergabung dalam sebuah komunitas atau komunal dalam satu masyarakat. Nah, bagaimana kelompok-kelompok kita betul-betul memperhatikan verbal repertoire kita dengan baik
sehingga orang-orang di lingkungan kita atau antar kelompok misalnya betul-betul saling menerapkan verbal repertoire dengan baik. Nah, kita juga sebagai atasan dan bawahan misalnya, kalau Anda suatu saat menjadi pimpinan atau saat ini mungkin kita masih menjadi seorang bawahan, nah bagaimana cara komunikasi kita kepada pimpinan kita? Nah, bagaimana misalnya kalau kita sudah nanti menjadi pimpinan, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan bawahan kita? Apakah kita akan menggunakan konsep bahasa kita, verbal kita, karena kita pimpinan, maka kita akan menggunakan bahasa yang mudah menyinggung bawahan, atau justru sebaliknya juga kita sebagai bawahan kita juga tidak sopan berbicara pada pimpinan. Nah, ini perlu diperhatikan dengan baik, sehingga kalau kita mampu menggunakan ini, maka sebenarnya kita itu sudah menguasai atau menggunakan verbal repertoire kita dengan baik. Nah, berikutnya juga misalnya sebagai murid atau siswa, pembelajar dan pembelajar, nah ini juga diperhatikan. Misalnya ketika Anda berkomunikasi dengan dosen Anda, ketika Anda berkomunikasi dengan guru Anda, ketika Anda berbicara dengan orang tua Anda, ketika Anda berbicara dengan adik junior Anda, nah ini betul-betul memperhatikan verbal repertoire kita. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa kita terapkan dan masih banyak hal-hal yang perlu kita refleksikan sebenarnya ketika ingin menggunakan apa yang kita sebut dengan verbal repertoire ini. Sehingga kalau kita menyadari dari pentingnya verbal repertoire, maka sesungguhnya kita harus betul-betul betul-betul memikirkan pilihan bahasa apa yang kita gunakan sebelum kita ucapkan. Jadi jangan sampai nanti justru kata-kata yang mau kita ucapkan dulu baru kita menyadari oh itu salah. Tidak, tapi ketika kita ingin berkomunikasi, maka kita harus memikirkan dulu apa-apa ragam bahasa yang mau kita gunakan, sehingga akan menunjukkan bagaimana kita sudah menerapkan konsep verbal repertoire kita. Dan Anda bisa memikirkannya, merefleksikannya sendiri, bisa menemukannya di dalam berbagai lini atau aspek kehidupan Anda, sehingga ketika kita juga bertemu dengan orang lain atau orang-orang yang sudah akrab dengan kita, betul-betul kita menggunakannya ragam-ragam yang tepat, sehingga orang itu betul-betul menerima juga pesan-pesan penting yang ingin kita sampaikan pada mereka. Saya kira itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan di dalam video ini, dan saya yakin jikalau ada pertanyaan silakan Anda ajukan. Nah, untuk memperdalam informasi apa yang saya sampaikan, Anda boleh membaca dari sumber-sumber yang sudah tertera di sini, sehingga nanti Anda bisa memperdalam juga dan merefleksikan bagaimana yang disebut dengan komunikasi verbal, khususnya yang kita bicarakan tadi adalah komunikasi verbal repertoire. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah memiliki kecakapan berbahasa harus bisa menerapkan verbal repertoire kita, sehingga pesan yang mau kita sampaikan pada orang lain betul-betul tersampaikan juga dengan baik, dan itu memang hal yang penting. Terima kasih untuk Anda yang sampai akhir video ini Anda masih mengikuti. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.